membangun desa, menjaga tradisi, meraih masa depan. Di tengah keindahan alam Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, berdiri sebuah desa yang tumbuh dengan semangat kebersamaan. Desa Batu Rakit. Sebuah desa yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi masyarakat, budaya, tradisi, dan harapan untuk masa depan. Desa Batu Rakit resmi dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2020 sebagai pemekaran dari Desa Sukadana. Pembentukan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Batu Rakit memiliki 1037 kepala keluarga, dengan jumlah penduduk mencapai 3.300 jiwa yang tersebar di 7 dusun. 7 dusun, 1037 kepala keluarga, 3.310 jiwa, satu desa, dan satu semangat untuk terus berkembang bersama. Dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata di Desa Batu Rakit, mahasiswa KKN menjalankan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada keamanan pangan. Program ini bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Program ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan usaha pangan di desa. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Fasilitator Keamanan Pangan atau FKP dan Kader Keamanan Pangan atau KKP. Kedua kelompok memiliki peran masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program kerja keamanan pangan di Desa Batu Rakit. Memasuki minggu pertama, kegiatan diawali dengan pemetaan dan pendataan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi serta potensi keamanan pangan yang ada di desa. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang memiliki potensi, kepedulian, serta kemauan untuk menjadi calon kader keamanan pangan di lingkungan desa. Calon kader inilah yang nantinya diharapkan dapat menjadi penggerak dan penyampai informasi mengenai keamanan pangan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Di sisi lain, kami juga melaksanakan pemetaan dan pendataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang pangan. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja pelaku usaha pangan yang ada di Desa Batu Rakit, jenis produk yang dihasilkan, serta kondisi usaha yang mereka jalankan. Melalui pemetaan dan pendataan tersebut, kami dapat mengetahui potensi sekaligus kebutuhan pelaku UMKM dalam meningkatkan penerapan keamanan pangan pada produk yang mereka hasilkan. Kegiatan pada minggu pertama ini menjadi langkah awal untuk membangun basis data dan menentukan arah pendampingan pada tahap berikutnya. Setelah proses pemetaan dan pendataan dilakukan, kegiatan berlanjut pada tahap edukasi dan peningkatan kapasitas. Kelompok Fasilitator Keamanan Pangan atau FKP melaksanakan sosialisasi cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPB IRT kepada para pelaku UMKM pangan di Desa Batu Rakit. Setelah mendapatkan pembekalan dan peningkatan kapasitas, kegiatan dilanjutkan dengan penerapan pengetahuan keamanan pangan di tengah masyarakat.
Kadar Keamanan Pangan mulai mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi, khususnya kepada masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini. Salah satu sasaran kegiatan adalah siswa sekolah dasar. Melalui kegiatan sosialisasi di sekolah, siswa diharapkan mampu menerapkan cek-klik kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa, serta lebih bijak dalam memilih makanan yang aman, bersih, dan sehat. Dengan kebiasaan sederhana ini, siswa dapat melindungi diri dari pangan yang berisiko dan turut membangun budaya keamanan pangan sejak dini. Edukasi disampaikan dengan cara yang sederhana dan interaktif, sehingga pesan keamanan pangan dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Selama pelaksanaan KKN, kami tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga berusaha hadir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan gotong royong, kami belajar pentingnya kerjasama dalam menjaga lingkungan. Senam pagi menjadi ruang untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan. Selain itu, melalui kegiatan mengaji bersama anak-anak, kami berkesempatan berbagi ilmu sekaligus belajar tentang kesabaran dan keteladanan. Dari setiap kegiatan tersebut, kami mendapatkan berbagai pengalaman berharga, bahwa pengabdian bukan hanya tentang apa yang kami berikan, tetapi tentang bagaimana kami belajar, berinteraksi, dan tumbuh bersama masyarakat. KKN pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang kami berikan kepada masyarakat. Lebih dari itu, KKN adalah tentang apa yang kami pelajari dari masyarakat. Kami datang membawa ilmu, namun kami pulang membawa pengalaman, persaudaraan, dan begitu banyak cerita. Cerita tentang kebersamaan, cerita tentang kepedulian, cerita tentang tawa dan kerja keras, serta cerita tentang bagaimana hal-hal sederhana dapat meninggalkan kesan yang begitu berarti. Setiap kegiatan, setiap senyuman, dan setiap kebersamaan akan menjadi bagian dari cerita yang selalu kami kenang. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan perangkat desa yang telah menerima, mendampingi, dan menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga setiap langkah kecil yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat yang meninggalkan kenangan yang baik. Karena pada akhirnya mengabdi bukan hanya tentang hadir untuk membantu, tetapi tentang hadir untuk belajar, berbagi, dan tumbuh bersama masyarakat. KKN mengabdi dengan hati, berbagi dengan tulus, dan pulang membawa cerita. Tak kekal, hanya sementara. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang